Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to discuss about descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text which describe a place, things, or a person. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu tempat, suatu benda, atau seseorang. Nah, kali ini kita akan bahas dan lebih fokus kepada how to describe a place, menggambarkan suatu tempat. So, the function describing a place is to promote or to introduce a place, to recognize and to inform about the place. Fungsinya, saat kita menggambarkan suatu tempat, yaitu untuk mempromosikan atau memperkenalkan tempat tersebut seperti apa. Okay, let's to the next slide. In descriptive text, there are two generic structures. First is identification. Identification, it identifies the place to be described. Jadi di bagian identifikasi itu, kita menggambarkan atau mengidentifikasi nih tempatnya seperti apa, dan bagaimana, dan di mana. Itu ada di paragraf pertama yang disebut identification. Berikut adalah contoh teks descriptive text tentang suatu tempat yang paragraf pertamanya adalah termasuk kepada identification. Let's read together. Kembang Island is a delta located in the middle of the Barito River included in the District Administrative Region Alata, Barito Kuala, South Kalimantan, Indonesia. Jadi, dari sini kita tahu bahwa yang akan kita gambarkan pertama kali adalah tempatnya apa? Tempatnya adalah Pulau Kembang. Di mana letaknya? Letaknya di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Indonesia. The second generic structure is, of course, description. It describes characteristics or parts of the place or building described. Jadi, pada bagian ini, kamu khusus memberikan ciri-ciri atau bagian-bagian dari tempat tersebut seperti apa. Berikut adalah contoh teks dari gambaran Pulau Kembang yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Let's read together, guys. Kembang Island is a habitat for hundreds of monkey and several species of birds. Here also is a habitat for bekantan. Bekantan is a monkey who has a long nose. These monkeys are shy proboscis monkey, including if there are visitors coming to the island. Visitors can also see the monkeys swimming there. The visitors can also interact with them by feeding them with nuts, bananas, or other foods. So, guys, kita bisa tahu bahwa pada bagian ini, penulis mulai menggambarkan ciri-ciri dari Pulau Kembang tersebut. Apa cirinya dari Pulau Kembang? Ciri dari Pulau Kembang adalah tempat atau habitat untuk ratusan monyet dan beberapa spesies burung. Nah, biasanya monyet-monyet yang ada di Pulau Kembang ini ada jenis bekantan juga yang hidungnya panjang seperti pada gambar yang sudah ada pada slide. Kemudian, penulis juga menggambarkan bahwa pengunjung bisa melihat monyet-monyet sedang berenang dan bisa memberikan makan pada monyet tersebut. Jadi, meskipun kita belum pernah datang ke Pulau Kembang, tapi melalui teks deskriptif, pembaca bisa tahu bahwa tempat tersebut adalah tempat di mana spesies monyet-monyet berada dan kita bisa berkunjung ke sana. And then, beside generic structure, we have a language feature atau unsur kebahasaannya dalam teks deskriptif. First,
use a specific participant or subject. Tentu saja kita harus lebih menspesifikasi subjeknya kita apa dan partisipannya siapa. The second, we use lots of adjectives and adverbs. Apa itu adjectives? Adjectives adalah kata sifat and adverbs adalah kata keterangan. Salah satu contoh dari adjectives adalah small and large. Contoh dari adverbs adalah easily, directly, dan lain-lain. The third, use simple present tense. Karena teks deskriptif adalah kegiatan yang dilakukan saat ini juga. The fourth, use descriptive words. Gunakan kata-kata yang lebih mendeskriptifkan atau menggambarkan sesuatu melalui, kita bisa menggunakan kata ini melalui indera perasa kita. Kita bisa bagaimana benda tersebut terlihat, bagaimana strukturnya, seperti itu ya. And the last, sometimes use degree of comparison. Apa itu degree comparison? Contohnya adalah smaller, larger, and taller. Adalah perbandingan suatu benda, apakah lebih kecil atau lebih besar, lebih luas, atau lebih sempit, dan sebagainya. Yang nanti mungkin akan dibahas pada video selanjutnya. Well, that's all our discussion today. Thanks for your attention and see you on the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.